kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah serta salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memulai acara ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Kepala Sekolah, saya di sini bukan ingin menggurui atau ingin menjadi lebih tahu dari Bapak Ibu guru. Sebenarnya budaya positif sekolah ini sudah kita laksanakan. Tinggal ini hanya sebagai tugas aksi nyata saya pada program pendidikan calon guru penggerak. Jadi ini bukan sebagai saya tahu semua, tapi ini kita sering dan saling berbagi. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengalaman dari saya. Jadi ini hanya sebagai sharing atau tanya jawab dalam kegiatan. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan panjang, dan untuk ini kita masuk pada modul 1.4 itu tentang penerapan dan pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Jadi untuk kegiatan ini insya Allah dibuka oleh saya sendiri, dan selanjutnya agenda kegiatan pada hari ini pembukaan. Yang berikut ada pemaparan materi, berikut ada sering tanya jawab, berikut refleksi, dan terakhir penutup. Jadi untuk pembukaan berikutnya saya memohonkan kepada Bapak Kepala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 7 Telaga Biru, dan yang paling teristimewa untuk Ibu Risna Rahman yang barangkali sebagai guru penggerak yang ada di SMP Negeri 7 Telaga Biru, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ini ya, penggerak yang ada di SMP Negeri 7 Telaga Biru ini untuk tahun 2024, dan barangkali untuk sekolah kita ini ya sebagai guru penggerak ini adalah hal yang baru, karena untuk yang sekolah kita baru satu ya, yakni Ibu Risna Rahman. Dan untuk peningkatan kualitas guru yang ada di SMP Negeri 7 Telaga Biru ini akan sama dengan sekolah-sekolah yang lain, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya di SMP Negeri 3 itu sudah 3 orang yang lulus kemarin itu, ya, 3 orang. Ya. Insya Allah di SMP Negeri 7 untuk tahun depan ini bisa bertambah, ya, supaya pendidikan. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membuka, dan barangkali untuk kegiatan diseminasi tentang budaya positif sekolah ini perlu ya, sangat perlu kita budayakan Bapak Ibu, karena dengan adanya Bapak Ibu, dan alhamdulillah untuk pada kesempatan ini Ibu Risna sebagai guru penggerak sudah melakukan kegiatan ini, dan barangkali harapan saya setelah kegiatannya sekolah ataupun lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa ke depan nanti akan menjadi siswa yang memang kita andalkan ya, yang kita bisa membawa nama baik sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi harapan saya pada teman-teman supaya bisa menambah kuota lagi untuk tahun depan ya, supaya lebih matang, lebih ditingkatkan lagi untuk pendidikan yang ada di SMP Negeri 7 Telaga Biru. Cukup sekian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pengantar katanya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang akan saya bawakan, karena untuk mempersingkat waktu dan durasinya. Jadi sebelum kegiatan ini ada yang namanya kesepakatan belajar. Dalam kegiatan kita harus selalu membuat kesepakatan belajar, di mana seluruh siswa
peserta bersama saya akan melakukan kesepakatan belajar. Jadi yang kesepakatan belajar yang saya akan tawarkan, yang pertama itu adalah seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Yang berikutnya ada open kamera. Open kamera sebenarnya ini kemarin daring hanya karena beberapa materi yang ini. Jadi ini kita skip. Nah, berikutnya ada, kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pendapat atau ada yang ingin lebih disampaikan tentang materi ini, silakan Bapak Ibu. Yang berikutnya mari kita senyum dan bahagia, karena memang setiap kegiatan semua dimulai dengan hati, dan mari untuk tetap bahagia dan indah walaupun dalam keadaan sibuk masing-masing. Jadi untuk berikutnya kita mulai pada konsep yang akan saya perbawakan. Jadi materi yang hari ini itu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 7 materi atau 7 yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Karena kita merupakan SMP 7, jadi saya mengambil 7 materinya. Yang pertama ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kenapa saya memaparkan implementasikan ini? Karena ini memang akan kita lakukan sehari-hari dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana kita dituntut sebagai guru menjadikan lingkungan kita itu mempunyai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu, mendengar kata disiplin itu seperti apa? Mungkin ada beberapa disiplin. Mungkin apa yang Bapak Ibu pikirkan ada kata disiplin? Apa sih ini disiplin? Jadi mungkin menurut Bapak disiplin itu apa sih? Ya, mari Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Angelita Hamzah dan saya dari Mapel Seni Budaya. Menurut saya, mendengar kata disiplin itu dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Biasanya juga itu berkaitan dengan peraturan atau juga tanggung jawab yang harus kita penuhi. Baik, mungkin itu. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada disiplin. Ya. Ada lagi? Ya, jadi itu ya, disiplin berarti itu harus ada peraturan yang akan kita taati. Itu kata disiplinnya dulu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, ketika kita akan ada beberapa perbedaannya antara disiplin dan disiplin positif. Disiplin itu artinya kita menaati peraturan berdasarkan mungkin ada sesuatu. Jadi contoh, tidak boleh terlambat karena nanti akan ada aturan di sekolah, tata tertib yang harus kita taati. Kalau sampai terlambat berarti kita akan kena hukuman kan? Yang cepat datang akan mendapatkan imbalan. Nah, beda lagi dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini itu yang ada dorongan dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak harus saya semua terlambat atau mungkin saya mendapat dia. Ya, jadi harus ada dorongan dalam diri kita masing-masing. Hari ini mungkin saya pikir Senin, mungkin kita harus sadar diri, kita harus cepat datang. Jangan sampai ada beberapa siswa kita sudah menunggu di depan kelas, atau mungkin hari ini saya punya jam pertama. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi yang berikutnya ya, ini yang saya maksud tadi. Itu ada hubungannya antara disiplin positif dengan budaya positif. Dengan adanya disiplin positif yang kita lakukan, itu akan efeknya ke budaya positif, memunculkannya. Jadi insya Allah kedepannya karena kita memang akan mulai semester ganjil atau untuk persiapan penerimaan siswa baru, mungkin dengan ini kita bisa tahu membedakan atau mungkin ada yang ini. Nah, berikutnya, dengan adanya disiplin positif itu akan menciptakan budaya positif. Karena yang pertama, kita dari dulu pertamanya hanya karena mentaati aturan, tapi dengan adanya budaya positif kita sadar akan tanggung jawab kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Angel. Jadi itu memang akan ada dorongan dari diri masing-masing. Dengan adanya disiplin kita pasti bisa memunculkan yang namanya budaya positif.
Ya, seperti Bapak Pendidikan atau Bapak Ki Hajar Dewantara itu maupun Diankes itu mengartikan bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri. Nah, ini yang seperti dikatakan tadi Bu Ije. Kontrol diri artinya ada dorongan dalam diri kita masing-masing, ada rasa tanggung jawabnya dari kita masing-masing. Untuk apa? Ya karena untuk menuntut atau mencapai suatu tujuan mulia. Dari mana? Kita menuntut dari nilai atau prinsip dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa penting budaya positif Bapak Ibu? Ya, jadi apa pentingnya? Yang pertama, dengan adanya budaya positif, insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan siswa. Yang berikut, itu akan meningkatkan kinerja siswa. Karena memang siswa akan punya dorongan dari dirinya sendiri kan, punya kontrol dalam diri sendiri tanpa harus kita mungkin seperti biasa harus teriak-teriak, melihat kebersihan. Mungkin itu seperti OSIS kan mereka sudah tahu tanggung jawab mereka. Yang berikut itu meningkatkan kesejahteraan guru. Kenapa meningkatkan kesejahteraan guru? Artinya guru tidak habis tenaga hanya dalam mungkin pikir menghabiskan waktu. Ya kelas belum bersih, ini belum bersih. Karena memang dengan adanya budaya positif dalam diri, dorongannya dari dalam kontrol diri kita, insya Allah kita lebih sejahtera. Nah yang berikut itu akan meningkatkan keterlibatan orang tua. Karena tanpa keterlibatan orang tua, anak-anak itu mungkin tidak akan mungkin ada dorongannya. Yang berikut menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Insya Allah dengan adanya budaya positif, saya yakin lingkungan belajar kita pasti aman. Tidak ada lagi siswa yang datang terlambat, pasti. Dan kita tidak akan lagi cari-cari seperti guru BK yang harus pasiar ke rumah-rumah. Ya, berikut ciri-ciri budaya positif. Pertama, itu akan ada keterbukaan dan kerjasama. Yang berikut ada pengakuan dan penghargaan. Yang ketiga, kita berfokus pada siswa. Dan keempat, akan adanya dukungan dan pengembangan dari sekolah dan keterlibatan warga sekolah yang ada. Yang berikut yang seperti saya sampaikan tadi, lingkungan kita yang aman dan positif. Nah, apa unsur-unsur untuk mewujudkan budaya positifnya? Unsur untuk mewujudkannya itu berarti akan ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sepertinya kalimat-kalimat yang seperti ini sudah kita dengar. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar yang ada pada diri kita, teori kontrol, terus ada lagi restitusi dengan segitiga restitusi. Nanti ini akan kita wujudkan dalam budaya positif. Ketika kita memahami semua ini, insya Allah sekolah kita itu menjadi sekolah yang aman dan lingkungannya itu insya Allah guru-guru lebih sejahtera. Tanpa karena harus tidak membebani anak-anak kita nanti. Yang berikut, nah untuk membangun budaya positif, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama seperti yang kemarin kita membuat visi dan misi yang jelas. Ini lebih untuk ke siswanya Bapak Ibu. Yang berikut kita melibatkan semua anggota komunitas. Jadi semua komunitas di warga sekolah yang ada. Yang berikut membuat aturan dan tata tertibnya itu jelas. Jangan hanya sebagai tiba akal tiba saat tanpa harus memperhatikan yang lain. Yang berikut ada mendorong komunikasi terbuka dan keterbukaan, mengadakan kegiatan positif, menerapkan penghargaan dan pengakuan. Jadi seperti yang kita lakukan itu sudah salah satunya Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif. Kita sudah sering, makanya saya bilang di awal tadi ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan, hanya memang ada beberapa hal yang kita tanpa sadar sudah dilakukan. Yang berikut, nah kegiatan budaya positif yang tadi mungkin membangun kode etik sekolah, program mentoring itu mungkin sudah dilakukan oleh layanan BK ya. Perayaan budaya ya, kita sudah melaksanakan budaya-budaya yang ada di sekolah, itu salah satunya. Dan perayaan program penghargaan ya, sudah beberapa siswa yang mungkin ikut kegiatan kita sudah berikan apresiasi reward kepada mereka kan. Yang berikut pelatihan pengembangan diri. Nah sekarang Bapak Ibu, ini ada statement yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu setuju atau bagaimana ini? Pemberian hukuman akan meningkatkan rasa disiplin murid. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah dengan memberikan hukuman anak-anak akan jadi disiplin? Ya. Yang pertama dulu. Saya rasa dengan
dengan memberi hukuman kepada anak-anak bukan berarti anak-anak akan jera dengan hukuman itu. Akan tetapi kita tidak bisa langsung memberi hukuman kepada anak-anak. Bisa saja kita kasih dia bentuk punishment, tapi jangan yang bikin anak-anak merasa dirugikan. Seperti contohnya, kalau saya pribadi ya, silakan Bu. Nah, kalau saya pribadi misalnya karena saya guru bahasa Inggris, misalnya saya bilang hafal kosakata sebanyak 5 kosakata. Nantinya kalau apabila ke depan nanti atau besok nanti kamu misalnya terlambat lagi 2 kali lipat lagi, berarti jadi 10. Jadi hari 5 besok 5. Jadi anak-anak di situ pasti, dan itu juga kan bisa bermanfaat bagi mereka juga. Tidak nanti kita harus hukum misalnya berdiri langsung angkat kaki, jemur, hormat bendera, kan tidak seperti itu. Bisa juga dengan misalnya kasih kerja bakti, kumpul-kumpul rumput atau bagaimana. Cuma yang jelas dalam bentuk seperti apa yang tadi saya bilang, menghafal kosakata itu juga kan pembelajaran bagi mereka juga. Terima kasih banyak Ibu Jo. Yang berikut kita rangkum dulu ya. Yang berikut, pemberian reward atau hadiah meningkatkan motivasi dan rasa disiplin pada anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana statementnya ini? Apakah dengan memberikan hadiah atau reward kita bisa meningkatkan motivasi dan rasa disiplin? Oke. Kalau untuk pemberian reward ini, reward yang bagaimana dulu? Kita lihat dulu. Soalnya kalau pemberian reward ke siswa, takutnya akan kalau satu kali guru biasa jaga kasih reward, setelah tidak ada itu pemberian itu, siswa jadi malas. Makanya pemberian reward itu harus disesuaikan. Jadi perhatikan dulu ya apa yang mereka lakukan. Karena pernah juga, ini adalah pertanyaan saya waktu kuliah. Ini Masya Allah, ya, mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Menurut Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Menurut saya untuk pemberian reward ini kepada siswa, misalnya kita ada, tidak saja dilihat dari kita misalnya ada mengajar atau supervisi. Nah, di situ kita akan melihat siapa-siapa siswa yang unggul dalam diskusi misalnya. Nah, rewardnya diberikan kepada siswa ini misalnya tepuk tangan, senyuman, atau diberikan dalam suatu kegiatan yang misalnya piagam, seperti itu rewardnya akan diberikan kepada siswa yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, untuk hukuman reward itu kita seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, itu menyesuaikan dengan keadaan atau posisi sikon yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, rasa disiplin murid muncul karena tanggung jawab. Bagaimana ya Bapak Ibu? Apakah dengan rasa disiplin maka akan tumbuh rasa tanggung jawabnya? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya apakah setuju atau tidak rasa disiplin murid muncul karena tanggung jawab? Iya, menurut saya itu saling berkaitan, karena murid kalau sudah merasa dirinya disiplin, berarti itu akan muncul rasa tanggung jawab. Tanpa kita perintah, murid itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan begitu, kalau rasa disiplin sudah terbentuk sejak dini, maka itu akan terbawa. Dia tidak akan lupa akan tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Saya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, seperti itulah. Jadi kalau ini ada beberapa guru yang memang kita lihat dulu situasinya. Dan dengan yang seperti dikatakan oleh Ibu Maya, ketika siswa punya rasa disiplin,
punya disiplin positifnya, punya budaya positif yang dorongan dari dalam diri kita tanpa harus dikontrol, saya yakin itu karena ada rasanya tanggung jawab. Nah sekarang Bapak Ibu, nah ini yang kita bicarakan konsep disiplin. Di konsep disiplin sini ada konsep disiplin yang bisa menjadikan dia identitas gagal dan sukses. Nah, saya punya statement bahwa hukuman, penghargaan itu identitasnya konsep yang gagal. Kenapa? Ketika kamu menghukum, karena hukuman itu berupa kata-kata atau psikis yang berikut, seperti yang dikatakan Ibu Jo, itu tidak akan ada kenyamanan pada diri siswa. Yang berikut adanya murid merasa rendah diri dan menyakitkan, bahkan dia tidak akan menyukai guru itu lagi atau menyukai mapel itu, makanya kita memperhatikannya. Yang berikut ada penghargaan seperti dikatakan oleh Ibu Isna, bahwa penghargaan itu kadang ada sesuatu hal yang tidak harus diberikan, itu akan menimbulkan, itu sebenarnya tidak efektif Bu. Karena kadang anak-anak kita mau dapat imbalan sabatan, cuma berlandasan tidak ada dorongan dalam dirinya sendiri kan, tidak ada rasa tanggung jawab seperti yang dikatakan oleh Ibu Baya. Jadi itu merusak hubungan dan mematikan kreativitas anak. Anak itu mungkin tidak akan punya kualitas dalam dirinya, tidak akan nampak. Karena kenapa? Pertama, kita mau dapat hadiah, yang penting kita coba hadiah supaya dapat hadiah kan. Akhirnya pola pikir tidak akan ada ide atau gagasan apa yang muncul dalam diri anak sendiri. Ya, yang berikut ada yang namanya identitas sukses. Nah, identitas sukses ini disiplin yang kita lakukan kepada anak, yaitu seperti konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini dia itu terencana atau dia disepakati sesuai aturan. Contoh, siapa yang terlambat kita akan berikan hukuman untuk apa? Itu memang sudah tertera pada aturannya. Yang berikut penguatan dalam jangka pendek. Ya, mereka yang penting contoh, terlambat kan kok dia mau suruh basapu toh, aku basapu tahu kok itu dia konsekuensi ya kan. Anak-anak tidak akan nampak tanggung jawabnya pada diri sendiri. Yang berikut ada orang harus monitoring. Ketika tidak dimonitoring, ya sudah, mereka pasti akan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu perwalian kalau tidak, Ibu, kenapa saya anak tidak bangun? Mungkin saya som telepon. Nah itu harus dimonitoring lagi kan? Ya, tanpa orang monitoring orang tidak akan bangun untuk ke sekolah. Itu salah satunya. Yang berikut itu hanya menimbulkan stimulus respon. Jadi hanya jangka pendek Bapak Ibu. Baru yang berikut mereka tidak akan menghormati perbedaan. Karena hanya ada konsekuensi. Cuma itu tahu, cuma Ibu cuma suruh angka sampah. Yang berikut ada yang namanya restitusi. Nah ini pasti kenapa menggunakan restitusi, di mana menciptakan kondisi murid, dia akan memperbaiki kesalahannya itu. Karena ada ini, dia akan tanya, apa yang akan kamu lakukan? Dia akan menghormati dirinya sendiri karena punya kontrol dalam diri, punya kesadaran. Yang berikut, dia fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena dia akan berpikir, tiap hari kita mau terlambat pasti Ibu kasih ini. Karena itu dia punya untuk memperbaiki dirinya ke depan. Contoh dari yang kasus terlambat ini, murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak ikut upacara bendera. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau penghargaan atau konsekuensi atau restitusi? Yang contoh pertama Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak ikut upacara bendera. Ya silakan Pak. Ayo, menurut kamu, menurut Bapak, murid yang diminta untuk push up 20 kali karena tidak ikut upacara bendera, ini merupakan restitusi, penghargaan, hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya contoh kasus yang pertama itu dia masuk pada hukuman. Karena kalau konsekuensi itu kan ketika ada kesepakatan. Tapi kalau hukuman itu dia kalau istilahnya itu tiba akad, tiba syarat. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang kasus kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Dia akan tulis 100 kali dalam buku. Itu juga kalau menurut saya masih masuk dalam hukuman. Karena contoh kasusnya hampir mirip. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ya Bapak Ibu, ini kalau dilihat dari kalimatnya, ini akan menjadi hukuman atau konsekuensi atau ini pun merupakan restitusi. Beda ya Bapak Ibu. Untuk yang contoh kasus 1, itu akan jadi hukuman ketika baru pertama kali melanggar. Ketika dia sudah berulang, berarti itu sudah masuk di konsep, ya, atau sudah masuk di situ kan Bapak Ibu? Karena itu makanya saya bilang kadang kita apa yang dilihat dengan tidak sama. Contoh, anak ini terlambat sudah 2 kali atau mungkin sudah 3-4 kali. Kita hukum, akhirnya ada guru yang melihat, kenapa dia itu dihukum seperti itu? Nah, kita kan tidak tahu. Makanya ini hukuman bisa saja berubah menjadi konsekuensinya karena mungkin anak ini sudah melanggar lebih dari 1 atau 2 kali ya Bapak Ibu. Ya, yang berikut, nah ini ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau untuk motivasi seperti ini, kita membutuhkan untuk disiplin positif ke depannya nanti. Kenapa harus ada motivasi? Yang pertama, anak-anak itu biasanya kita anak-anak itu, guru dan anak-anak itu biasanya karena ada 3 motivasi ini yang mereka lakukan. Contoh ini Bapak ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Mungkin anak-anak itu supaya tidak mau supaya tidak dapat hukuman, dorang akan lebih tepat waktu masuk. Yang kedua, motivasinya mungkin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita dalam budaya positif minimal harus memunculkan motivasi yang terakhir Bapak Ibu. Harus muncul dalam diri sendiri. Kenapa? Seperti yang tadi kita bahas tadi, ketika 2 ini hanya karena penghargaan, hukuman, imbalan, anak-anak itu hanya kalau tidak dimonitoring, tidak diberi, mereka tidak akan lakukan itu. Makanya kita membutuhkan yang namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Jadi itu yang akan kita buat kepada anak-anak kita agar mereka lebih baik lagi ke depannya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar kita? Kita manusia kan? Jadi apa kebutuhan dasar Bapak Ibu? Ya, diperhatikan. Ada lagi Bapak Ibu? Selain diperhatikan, disayangi, apa lagi? Dicintai. Ya, jadi yang itu ya Bapak Ibu, kita butuhkan itu kan? Nah, sebenarnya yang kita butuhkan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang paling pokok. Tanpa itu kita akan melakukan hal-hal yang di luar. Pertama, bertahan hidup. Orang kalau tanpa makan, sandang pangan, tempat tinggal, itu yang kita butuhkan pertama kan Bapak Ibu. Tanpa makan, minum kita mungkin tidak punya kebutuhan primernya. Yang berikut ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang tadi yang dikatakan Bapak Ibu, ketika siswa kita mungkin tidak diberikan kasih sayang di tempat oleh orang tuanya, mereka akan cari perhatian kepada kita kan? Mungkin contoh anak-anak, dorang tidak dapatkan, biar joka sana itu akhirnya apa? Ya, karena memang namanya manusia butuh kasih sayang, butuh rasa diterima di dalam anggota kelompoknya kan? Ya pasti. Berikut ada penguasaan. Ya, penguasaan di sini kita ini sebagai penguasa, wewenang, ya kan? Yang berikut ada kebebasan. Anak-anak itu ingin bebas untuk tidak kerjakan tugas, bebas untuk tidak menyapu. Pasti seperti itu mereka, seperti yang terakhir kan, ibu saya buku tak tinggal. Apa karena mereka ingin bebas dari namanya tugas. Yang berikut ada kesenangan. Ya. Nah kesenangan ini seperti apa? Mungkin pertama, anak-anak yang suka senang sebenarnya bukan, ada anak-anak yang suka bermain dengan temannya, mungkin tanpa sadar dia sudah melakukan hal-hal negatif. Itu karena dia kesenangannya tidak tersalurkan dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kalau jika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Apa yang dirasakan? Jika 5 kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi, bertahan hidup, kasih sayang, silakan. Mungkin ada ini Bapak Ibu, apa yang akan terjadi kalau misalnya dalam diri kita itu kebutuhan yang tadi tidak terpenuhi? Ya, silakan Pak.
Kalau dari saya, misalkan ini terjadi dalam hidup saya, kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak akan terpenuhi, mungkin satunya saya akan depresi. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih. Ada lagi, Bapak? Bapak-bapak hanya 2 di sini. Ya, Bu ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, jika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi dalam hidup saya, apalagi sebelum berangkat ke sekolah, biasanya akan membawa mood atau suasana hati itu kurang bagus saja dalam menjalankan pekerjaan, dan bisa-bisa insya Allah tidak terjadi ya, sampai saat ini juga tidak terjadi. Biasanya sih akan terbawa ke anak-anak ya, makanya kalau saya sendiri kalau kurang mood kurang bagus, saya berdiam diri dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu tipsnya ya. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang mendasar pada dalam diri kita, jika tidak terpenuhi, mohon ya mungkin seperti tipsnya Ibu Yan, dia sholatannya. Ini Bapak Ibu contohnya yang pertama. Coba Bapak Ibu perhatikan, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi. Nah, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan yang biasa kita kenal dengan bully. Itu jika yang saya bilang katakan tadi, 5 kebutuhan dasar jika kita saja yang tidak terpenuhi, akan ada hal yang tidak baik kan? Mungkin seperti contoh Ibu Yan mood, mungkin Pak Ian depresi. Nah, untuk anak-anak juga berlaku Bapak Ibu. Itu salah satunya jika penguasaannya tidak terpenuhi, akan ada menyakiti fisik temannya yang lain. Yang berikut, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, berarti dia kurang kasih sayang dari orang tua. Pasti dia akan mencari perhatiannya kan? Atau mungkin dia introvert ke dalam, dia akan lebih menyendiri sendiri tanpa ada teman-temannya kan? Ya, itu salah satunya. Itu mungkin kenapa? Rasa diterima tidak ada Bapak Ibu. Dan itu yang kita butuhkan untuk mengayuh siswa kita itu. Bagaimana rasa agar itu 5 kebutuhan terpenuhi pada dalam dirinya. Coba kamu perhatikan seperti siswa-siswa kita yang lain. Itu sebenarnya ada 5 kebutuhan yang terlupakan. Ya? Ya ada. Nah, bagaimana menentukannya itu? Bapak Ibu, untuk menentukan semua itu kita membutuhkan yang namanya 5 posisi kontrol. Karena apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi, maka akan tercipta 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk yang seorang penghukum, nah, penghukum ini itu fisik maupun verbal. Jadi guru itu biasa menarikkan seperti ini Bapak Ibu, posisinya. Kamu ini selalu saja. Ini contoh kata-kata dari guru penghukum ya, tanpa kita sadar kita telah melakukan verbal. Walaupun kita bilang, saya tidak bacubit, saya tidak memukul, tapi itu adalah penghukum itu dengan kata-kata Bapak Ibu. Jadi mungkin coba patuhi saya peraturan atau tidak, awas sana, mau aku dapat bukan apa penilaian. Seperti itu kan? Itu namanya sudah menghukum Bapak Ibu tanpa kita sadari. Tanpa, walaupun bukan lewat fisik, tapi sudah mulai dengan verbal. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Murid yang kita hukum, pertama paling fatal, dia tidak akan menyukai kita dan mata pelajaran. Akhirnya apa? Dia tidak mau masuk-masuk, tidak mau bikin tugas. Sebenarnya itu salah satunya, karena memang dia sudah dihukum. Karena pertama dia sudah dihukum, mungkin kata-katanya ada teman-teman yang banyak, jadi dia sudah merasa malu, sehingga dia akan sudah aku tidak masuk seperti Ibu Angel, nanti Ibu Angel ada marah-marah tadi, atau aku tidak masuk seperti Pak Ian, Pak Ian ada hukum aku, dia ada suruh angkat kaki. Contoh ya Bapak Ibu, itu sebenarnya kita lakukan tanpa kita sadari. Padahal dalam pola pikir kita mungkin menghukum itu dengan fisik, padahal non fisik juga sering terjadi ya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Ya, yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini yang sering sering hening cipta. Kalau biasanya orang bilang ya, jadi mungkin anak-anak contoh
ibu ini kecewa dengan kamu, ibu selalu sama nilai, baru kamu penilai begini, ibu ajar-ajar kamu, baru kamu, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini, nah berapa kali ya ini contoh. Jadi apa DP dampak pun? DP dampak siswa akan merasa rendah diri, motivasinya menurun, dia akan merasa ya ibu saudara kita padahal kita penilai dia kamu seperti itu ya. Mungkin dia akan rendah diri, akhirnya dia saya selalu pikir Pak Ibu Jo, kenapa Pak Ibu Jo so kecewa? Soalnya saya dia bilang dari penilai tidak gagal, ya kan? Mungkin seperti itu yang kita rasakan. Yang ketiga ada teman. Nah, ini banyak yang kita lakukan pada kelas yang transisi, kelas 8 dan kelas 9. Dia berteman. Jadi di sini Bapak Ibu, kita seperti ya, dia kan? Ya, bagaimana yang Bapak Ibu yang rasakan? Masalah teman, ya seperti itu kan. Jadi mungkin biar nah, jadi di sini mungkin cepat masuk kelas itu, atau tidak kalau bilang biar jangan nanti ibu bantu mari kamu kasih selesai di tugas. Saya juga seperti itu posisi. Jadi Bapak Ibu ya, tapi dampaknya ke Bapak Ibu anak ketergantungan. Iya. Mereka tidak punya sesuatu hal yang mereka itu biar ada ibu ya. Oh biar ada ibunya yang mau bekerja itu biar jauh. Ibu mah yang pasti nilai tinggi tahu orang. Iya kan? Itu. Posisi yang keempat ada yang namanya pemantau. Nah, pemantau di sini ya, pemantau Bapak Ibu itu mengandalkan perhitungan, catatan data yang ada. Jadi ini pemantau ini luar biasa sekali. Itu biasa dilakukan oleh OSIS atau kesiswaan. Ini yang mau dilakukan oleh pemantau. Atau mungkin kita perwalian yang sering melakukannya. Kamu ini sudah terlambat 3 kali, sudah tidak jaga masa sampai akhirnya perwalian jadi sasaran guru mapel. Ibu ya lah ini dia tidak masuk seberapa kali, ya kan Bapak Ibu. Tapi dampaknya apa Ibu? Ini kita akan menghitung berapa banyak konsekuensi yang kita kasih, berapa banyak hadiah yang kita berikan kepada anak yang sudah ini, ya kan? Itu konsekuensinya. Baru mereka tidak akan pahami itu apa itu nilai kebajikan itu. Yang berikut ada yang namanya manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, guru bersama murid akan menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi seperti ini, apa yang kita yakini. Jika kamu yakin, apa yang akan kamu perbaiki. Jadi misalnya Bapak Ibu, anak ini sering terlambat. Kita sudah identifikasi, dia ini terlambat karena juga tidur malam, begadang dengan gadget. Jadi akan orang carikan solusi bersama. Kita diskusi bersama siswa ya. Jadi ini posisi manajer, posisi yang baik dilakukan oleh guru. Karena apa? Kita tidak langsung menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, atau kita langsung menjadikan teman atau posisi pemantau. Jadi di situ dampaknya Bapak Ibu, insya Allah dengan posisi ini anak-anak akan merasa mandiri. Mereka punya rasa tanggung jawab. Karena itu kita mengayominya bersama. Kita mencari permasalahannya ini apa? Apa solusi dari masalahnya anak-anak yang mungkin sering terlambat ke sekolah? Apa mungkin kita bisa lakukan satu, apa yang boleh orang buat? Mungkin seperti ibu perwalian lain, isesok telepon dia, ya kan? Itu salah satunya. Tapi itu hanya sebagai karena tanpa salah, itu ketergantungan akan terjadi ketergantungan kepada mereka. Saya juga baru saja setelah mendapatkan materi ini, ya Allah ternyata tulis ini sudah tergantung dengan saya membawa telepon terus. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang dari 5 posisi kontrol yang tadi ada penghukum, teman, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini Pak Ian, dari tadi pagi saya bantu tidak datang-datang. Kalau itu menurut saya ini masuk pada pembuat rasa bersalah. Kenapa Pak jadi pembuat rasa bersalah? Karena di sini si narasumber membuat pelaku itu menjadikan dirinya bersalah karena apa namanya? Seolah-olah si pelaku ini sudah membuat narasumber itu kecewa, menjadi kecewa. Ya. Jadi
Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk posisi yang pertama, dia merasa pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah dia ini yang tersudut, padahal tidak selamanya ya, bukan pelaku. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Kamu ini tidak pernah melakukan ini semua, cuma ya menghukumkah atau mungkin pembuat merasa bersalah, berteman, pemantau dan pengeser. Ya, menurut Bapak Ibu, kamu ini tidak pernah benar melakukan. Sini jangan TV yang sombong ya. Ya, silakan Ibu, silakan Bu Rianti. Ya, jadi kalau lihat dari sini ini, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Di sini saya Ibu sombong tukang mari kamu ini. Ya, silakan. Oke, kalau seperti yang saya sudah terima tadi materinya dari Bu Ella, pernyataan kedua ini masuk pada posisi kontrol teman. Mungkin hanya itu, Bu. Ya, memang akan dari teman itu kita menimbulkan faktor ketergantungan ya, karena memang kita biar jangan tidur sempat jadi pikir jalan. Kalau yang ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Ibu ya. Dia bikin kesan dulu ini ulti, ya kan untuk Ibu ini ulti, ayo cepat. Kalau yang tadi teman berarti yang ini, ya masih teman lagi kan? Ya, karena memang cepat bikin kesan dulu ulti. Iya, dan itu Ibu kan? Ya, yang berikutnya ada, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu ini apa? Khususnya kontrolnya. Ya, benar Bapak Ibu. Karena memang dia sudah punya datanya kan. Jadi sudah tahu, oh ini anak tidak pernah dapat nilai karena memang ada tugas yang tidak kerjakan. Karena memang dia punya data. Ya, baiklah Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ini, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya? Oh itu, manajer. Iya, benar Bapak Ibu. Jadi dia memberikan masukan atau solusi apa yang akan kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Bapak Ibu guru, saya mohon partisipasinya. Menurut Bapak Ibu, Ibu berada di posisi apa dari posisi 5 kontrol yang tadi? Setiap Bapak Ibu guru masing-masing. Semuanya ya, saya harapkan semuanya supaya saya lebih mengenalnya lagi. Menurut saya berada di 5 ke posisi kontrol semua itu Bu Ella. Jadi saya terkadang menjadi pemantau, terkadang menjadi teman, terkadang juga menjadi penghukum itu tadi. Tergantung mood yang macam yang dibilang tadi. Ya, kalau tidak ada materi Ibu Ella ini, kayaknya saya akan terus-terusan seperti itu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan banyak masukan. Terima kasih banyak Ibu Ella. Insya Allah kedepannya akan saya rubah supaya lebih baik lagi. Ya, itu intinya kita berbagi ya Bapak Ibu. Jadi saya bukan menggurui, tapi saling berbagi informasi ya. Ya, silakan untuk berikutnya. Ya, itu baru dari guru seni. Karena biasa guru seni itu tergantung mutan. Ya, silakan. Kalau guru matematika bagaimana ya? Lebih banyak apanya kita? Kalau dari saya, saya juga ada di 5 posisi tadi, tapi tergantung kebutuhan anak-anak kayaknya. Dan saya rasa setelah mendapatkan materi ini lumayan mendapat penerangan, tapi saya ada beberapa sedikit pencerahan. Tapi saya ada beberapa sedikit kendala juga ya. Saya sebagai wali kelas juga di sekolah ini, ada beberapa yang berhasil dan ada beberapa yang
tidak begitu. Jadi kayaknya saya menggunakan 5 posisi tadi, tapi tergantung anak-anak juga kebutuhannya seperti apa. Terima kasih. Bagaimana kalau guru apa ini? Oh, ini guru multi talent ini. Banyak yang ampuh. Ya. Oke, kalau menurut saya juga masuk di 5 posisi kontrol itu, tapi lebih kebanyakan dominan itu menghukum. Iya. 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 Siapa Pak? Memang kita harus sadar. Oh, sebenarnya saya ini posisi kontrol paling banyak apa sih? Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah dengan materi ini mungkin kedepannya mungkin saya akan memperbaiki lagi diri saya. Amin. Ya, Oke, terima kasih. Ya, guru BK bagaimana? Oh, kalau guru BK kita dengarkan dulu. Guru BK teman biasanya. Ya. Kalau saya ini kalau saya ini Bisa? Bisa? Oke. kalau saya ini mungkin bersama dengan teman-teman yang lain berada di 5 posisi kontrol ini, bisa menjadi teman mereka, teman curhat mereka. Kalau ada bapak ibu guru yang mereka tidak senangi, mungkin orang bisa curhat ke saya. Tapi lebih banyak juga kadang sih juga Lebih saya dominan ya? lebih juga menghukum itu ada, tetap ada. Ya. Tanpa itu kayak rasanya tanpa disadari tetap ada itu. Ya. Mungkin guru ya, terima kasih. Guru kelas 9 mungkin ini yang kalem-kalem Bu Maria. Menurut Ibu berada di posisi kontrol apa? Pribadi Ibu sendiri kayaknya saya di posisi ini deh. Oke, terima kasih. Kalau saya pribadi mungkin saya ada di posisi 5 posisi kontrol ini. Tapi ya dengan jiwa saya yang keibuan ya, pokoknya saya lebih dekat dengan siswa sebagai teman, tapi saya lebih bijaksana. Itu saja. Masalah tidak terlalu saya besar-besarkan, semua saya selesaikan dengan pokoknya keibuan. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak yang di belakang marah. Ya, ini Bapak Ibu yang baru selama berproses dalam SMP 7. Posisi kontrol apa yang Bapak rasakan? Kalau menurut pribadi saya yang masih terbilang baru di sini ya, mungkin saya masih mengambil posisi kontrol teman atau memantau. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ya, terima kasih banyak Pak. Ibu Puri. Ya, terima kasih. Bapak Ibu guru ada di posisi kontrol yang mana? Ya, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang teman tadi, saya juga berada di 5 posisi kontrol tersebut. Kenapa? Karena dilihat dari posisi kontrol yang ada itu kita bisa jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kenapa? Ada saat dimana kita tidak menyadari bahwa kita untuk hari ini misalnya kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Beberapa saat kemudian kita berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Tapi paling banyak itu berada di posisi kontrol penghukum dan mungkin teman. Tapi ada juga di saat mendekati ulangan semester ataupun kelulusan itu saya berada di posisi pemantau. Luar biasa. Jadi ada saat di mana kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian di saat mana juga kita sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Puri. Dari gurunya, Ibu lagi ada Bu? Oke. Jadi Bapak Ibu
sebenarnya memang keadaan kita yang memaksa kita, situasi kita, mana yang menjadikan kita posisi pembuku, teman, pemantau, merasa berkuasa. Tapi Bapak Ibu, karena kita pembelajaran yang berdiferensiasi itu lebih berpihak kepada murid dan diri kita harus bisa mengontrol, maka yang posisi yang kita wajibkan itu adalah manajer. Jadi Bapak Ibu, kita menciptakan situasi yang mana menguntungkan untuk murid, menguntungkan juga untuk kita. Itu maksudnya menghamba pada murid. Bukan semua yang dikatakan murid harus kita taati Bapak Ibu. Itu ada solusinya. Ketika siswa melakukan masalah ini, apa solusinya? Kita berikan solusi. Atau mungkin, Ibu boleh saya biasanya contoh ini KBM-nya jam 7:30 ya. Bu, saya 7:30 itu hanya belum bisa. Mungkin ada yang dilakukan, misalnya membantu ibunya, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Nah, untuk menentukan posisi kontrol itu Bapak Ibu, kita bisa melakukan yang namanya keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak Bapak Ibu? Kesepakatan dengan peraturan kelas. Silakan Bu. Menurut saya kedua hal tersebut berbeda karena kesepakatan itu dibuat atas keinginan kita bersama antara guru dan murid. Namun kalau peraturan kelas itu biasanya sudah mengikuti aturan yang dari sekolah, jadi itu sudah bukan lagi keinginan bersama. Nah, itu kayaknya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Ibu Mei. Iya, silakan. Ibu Mei. Menurut Ibu Mei, kesepakatan kelas sama dengan peraturan kelas. Kalau menurut saya kesepakatan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu antara guru sama siswa. Kalau peraturan kelas itu kayaknya lebih dominan wali kelas. Kalau menurut saya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Kalau menurut saya kesepakatan kelas sama dengan peraturan kelas itu beda ya. Karena kalau kesepakatan itu misalnya yang sudah disepakati oleh saya sebagai guru dan anak-anak. Sedangkan peraturan kelas itu misalnya ada yang terlewati dari kesepakatan di atas tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu ya, memang kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu kadang beda. Kalau kesepakatan kelas seperti yang Bapak Ibu katakan, itu dibuat kesepakatan sesuai dengan siswa. Tapi peraturan kelas itu biasanya tinggal gurunya yang buat. Pokoknya ini mau tidak boleh langgar poin, ya. Nah sekarang apa dia hubungan dengan keyakinan kelas? Apa hubungannya dengan keyakinan kelas dengan yang tadi? Menurut Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu, hubungan yang tadi, kalau peraturan kelas itu kita yang buat, keyakinan kelas itu bisa kita pakai untuk semua kelas dengan apa? Dengan dari dasar yang apa? Dasar-dasarnya dari nilai-nilai kebajikan yang kita buat Bapak Ibu. Tidak asal seperti kalau kesepakatan kelas kemarin tidak makan minum di kelas, ya kan? Atau tidak datang terlambat, ya kan? Seperti itu. Nah, di keyakinan kelas kita lebih berpijak kepada nilai-nilai kebijakan seperti pada profil pelajar Pancasila, yaitu mungkin dia lebih beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, atau mungkin ada toleransi, integritasnya. Jadi itu yang membedakan Bapak Ibu dari nilai-nilai. Jadi membutuhkan keyakinan kelas. Nah, kalau dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada yang namanya pernyataan universal. Jadi kata-katanya misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah ke kata-kata nilai kebijakannya. Jadi misalnya tidak membuang itu berarti kita menjaga apa Bapak Ibu? Kebersihan. Berarti agar kita apa? Sehat. Jadi itu nilainya apa? Agar mereka mempunyai nilai kebajikan, berarti dia harus bersifat sehat. Jadi yang kesepakatan kelas tadi masih menggunakan kata-kata positif negatif, kita ubah ke
lebih ke positifnya lagi. Contoh, tidak mencontek saat ulangan. Berarti apa yang kita nilai dari situ Bapak Ibu? Kejujuran. Ya, kejujurannya. Jadi itu yang saya maksudkan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu menyesuaikan juga dengan kondisi kelas ya Bapak Ibu. Tidak sewena-wena itu. Makanya kita membutuhkan warga kelas itu saat membuat keyakinan harus semuanya terlibat agar saat proses pembelajarannya itu, ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus bersifat positif agar tidak terbebani. Ketika anak-anak itu biasa sudah mendengar kata jangan, tidak, apa yang mereka lakukan? Pasti mereka buat lagi kan? Ya, karena memang tidak ada nilai dari situ yang mereka ingat. Contoh, tidak mencontek. Orang cuma tahu jangan contek itu, tapi orang tidak pahami apa nilai dari larangan itu, apa nilai dari kesepakatan itu. Seharusnya kita lakukan kejujuran, ya kan Bapak Ibu? Jadi itu ada 6-nya. Yang berikutnya, langkah-langkahnya pertama, kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Buat tuh peraturan apa saja? Mungkin tidak makan minum, tidak datang terlambat, tidak mengganggu teman, tidak ini ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah itu, dengan adanya peraturan-peraturan tadi, kita ubah dia ke nilai-nilai positif. Dengan nilai positif yang mana? Berpatokan pada nilai-nilai kebajikan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ada kejujuran, keselamatan, kesehatan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang, nah ini ada lagi Bapak Ibu, nilai kebajikan. Apakah aku? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu peraturannya kan? Ya. Kita ubah dia ke kalimat positif, mengembalikan barang setelah digunakan. Jadi dia nilai positifnya bernilai apa Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab ya. Yang berikut harapan, itu aturannya. Tapi kita ubah ke kalimat positifnya, bergantian atau menunggu giliran. Ya. Nilai apa ini Bapak Ibu? Di? Ya bisa. Boleh Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari ini, ya, dari yang tadi kembalikan barang ke tempatnya itu, kita mungkin bisa ini. Ya, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi muncul nilai bertanggung jawab. Yang berikut, mereka menghormati orang lain atau berempati. Jadi mereka selalu mengadakan bergantian. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu menyiapkan diri 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu artinya dia punya komitmen. Jadi itu yang saya maksud Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang saya lakukan. Segitiga restitusi atau prinsip utama tentang teori kontrol yang tadi. Jadi 5 posisi kontrol mana tadi ini yang akan kita terapkan. Jadi segitiga restitusi ini yaitu posisi manajernya kita yang tadi, memberikan solusi, win-win solution, itu maksudnya. Jadi jangan sampai DP masalah jangan terlambat. Kita biarkan anak ini terlambat tanpa kita lihat apa yang harus dilakukan anak ini sebelum terlambat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita identifikasi dulu. Ini menstabilkan identitas. Jadi misalnya ini. Jadi teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan kan? Jadi menstabilkan identitas. Jadi kita lihat dulu anak ini terlambat kenapa? Kenapa kamu datang terlambat terus? Kita harus tahu identitasnya sampai dia terlambat kan? Yang berikut, langkah berikut ada validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku pasti memiliki alasan. Tidak mungkin dia terlambat tanpa ada alasannya kan? Jadi kita harus validasi tindakannya ini. Karena semua orang pasti mempunyai alasan dari yang dia lakukan. Yang berikut menanyakan keyakinan. Jadi semua harus mempunyai motivasi internal. Nah seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi contoh yang menstabilkan identitas.
Jadi sering kita katakan kepada anak yang misalnya mempunyai kasus, kadang selalu kita berbuat salah itu wajar nak, ya kan? Biasanya selalu kalau kita pakai misalnya di sini kenapa anak kuat terlambat? Saya bilang iya, berbuat salah itu memang benar, tapi tidak ada manusia yang ya mungkin ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan, jadi kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata kalimat dalam menstabilkan identitas. Sebenarnya kita sudah lakukan tanpa sadar kita melakukannya itu. Cuma memang namanya manusia pasti ada batas kesabarannya ya Bapak Ibu. Kita memang tidak harus, artinya tidak selalu langsung posisi manajer, pasti bertahap. Namanya manusia berubah itu tidak ada langsung seperti membalikan tangan yang ini jadikan ya, jadi butuh proses. Memang waktunya sangat lama Bapak Ibu untuk pemenuhan kebutuhan seperti ini. Yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Nah ini yang saya bilang, ketika melakukan suatu kesalahan pada siswa pasti kita akan mengatakan kamu pasti punya alasan. Kenapa ada bacontek? Kamu pun kenapa mengambil barang itu? Ya kan? Atau mungkin kamu bilang kamu melakukan ini karena untuk mempertahankan apa mungkin? Contoh, ibu saya ada pukul dia, ibu kenapa? Karena bagaimana ibu dia buat bangga bapak saya, itu kan? Kita telah melakukan validasi tindakannya. Jadi seperti itu, sebelum kita baku, memantau, menjadikan teman, melakukan restitusi, memberikan konsekuensi atau penghargaan, kita harus tahu dulu, validasi dulu tindakan yang dilakukan benar atau ada apa yang sebenarnya. Yang terakhir Bapak Ibu, langkahnya itu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sebelum kita melakukannya, kita tanyakan dulu keyakinannya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita telah melakukan keyakinan kelas, telah membuat keyakinan kelas dengan nilai positif, ya kan? Seperti gambaran kita tanyakan, mau bagaimana gambaran kelas kita nanti? Kalau kamu selalu seperti itu, ya ini beberapa saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Mohon dimaklumi bahasa dan kata-katanya. Oh jadi begitu, wajar sih kamu marah. Ibu juga kan di posisi sosial pasti ada melakukan hal yang sama. Terus apa yang ibu lakukan sama Rizky? Oh jadi seperti itu. Terus pasti kamu ada alasan melakukan hal itu. Ya Bu, mungkin saya hanya diam saja. Saya sudah sampaikan dengan soal, tapi Rizky hanya menconteknya. Dia tidak berusaha mengerjakan soalnya. Wajar kamu marah karena memang tidak ada orang yang mau tugasnya dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Sekarang coba kita pikirkan lagi, saat kamu marah sampai mendorong kursi ke lantai, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, betul. Menurut kamu penting tidak saling menghormati? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu harus lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar lagi. Kamu bersedia memperbaiki masalah yang tadi? Bersedia Bu. Apa yang harus kamu lakukan agar masalah ini diperbaiki? Saya harus bisa berdamai dengan amarah. Dan kalau ada teman yang mencontek, saya laporkan kepada ibu. Ya, benar sekali. Tindakanmu tetap harus diingatkan kepada teman, tidak perlu langsung mengambil tindakan. Kamu bisa laporkan saja pada guru saat itu. Jadi silakan tetap menahan emosinya dan jangan suka main hakim. Silakan laporkan ke guru saat itu. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh restitusi yang saya lakukan. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan, saya tanyakan dulu ada apa sebenarnya. Kenapa kamu ke teman melapor? Jadi saya tanya dulu sebelum saya marah-marah. Yang kalau awalnya pertama saya tidak masuk ada. Saya akhirnya menanya yang menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama saya menstabilkan identitasnya dulu. Jangan sampai saya saya kasih dia ini adalah seorang tukang marah. Sebelum saya memvonis bahwa dia ini bersalah. Jadi pertama saya lakukan menstabilkan identitasnya. Jangan sampai dia ternyata dia salah satu korbannya kan? Jadi seperti itu. Yang kedua, saya memvalidasi tindakannya. Kenapa ini langsung marah?
Saya tanya kenapa itu ada banting kursi, Ibu. Nah itu akhirnya saya ketahui dari Pak Ludas tindakannya. Ternyata dia banting kursi karena saat pelajaran matematika mengerjakan tugas ada temannya yang cuma tahu balia DP tugas. Akhirnya karena itu sering dilakukan, dia suka marah tanpa sadar. Itu dia lakukan di depan saya. Makanya saya ketika hari itu saya panggil dia dan saya hanya sekedar melihat. Dan teman-teman yang melapor, Ibu tiposilah yang baik. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama sebelumnya. Nah ini juga ada beberapa yang berikut. Ada siswa kelas ini masih siswa satu dengan menggunakan segitiga restitusi juga Bapak Ibu. Ini dapat laporan dari tenaga tangan-tangan sebenarnya akan terjadi. Oh, menurut Nabil membuang sampah itu masalah atau tidak? Baik. Di sini ibu ini tidak mau cari siapa yang salah. Ibu di sini cuma mau cari solusi dari permasalahan ini tadi. Oke. Nabil senang melakukan itu. Itu kan merugikan diri sendiri. Dalam masalah tidak Nabil. Sekarang coba ingat kembali keyakinan kelas apa yang Nabil belum tunjukkan. Oke. Sekarang ibu tanya, merasa senang tidak kalau sudah melaksanakan keyakinan kelas? Jadi mari sekarang orang mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang orang sosial pekan. Sekarang apa yang Nabil mau berikan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan membersihkan yang kan sekali lagi. Jadi itu solusinya. Jadi nanti kalau ini buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Nabil. Silakan ke Nabil kembali ke kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang kedua, ini kasus anak yang masuk kelas, dia bawa makan minum dan tiba-tiba sampahnya langsung dibuang. Jadi saya seperti tadi menggunakan segitiga restitusi juga dulu Bapak Ibu. Itu artinya kita tidak langsung memvonis anak ini apa yang membuat dia melakukan hal itu Bapak Ibu. Jadi untuk disiplin positif, budaya positif ini kita bisa lakukan Bapak Ibu dengan menentukan yang pertama, kita tahu dulu apa hal-hal yang terjadi pada anak ini, karena memang kita pembelajarannya lebih berdiferensiasi atau berpihak kepada murid, di mana kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi memang kita harus pahami dulu Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan agar kegiatan pembelajaran, kegiatan kita di sekolah bisa terselenggara dengan baik Bapak Ibu dan bisa jadi satu ini untuk kita Bapak Ibu. Jadi itulah manfaat jika kita mengetahui disiplin positif Bapak Ibu. Salah satunya itu. Nah yang berikut dari teori kontrol yang tadi itu alhamdulillah Bapak Ibu yang kita pernah ini sudah masuk dalam ini. Jadi sekarang Bapak Ibu kita masuk ke refleksi. Jadi apa yang telah kita lakukan kegiatan hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu masukkan refleksinya. Ada mixer? Silakan. Terima kasih. Hari ini saya cukup berterima kasih untuk Ibu Risna Rahman selaku guru penggerak dari SMP Negeri 7 Telaga Biru. Ada banyak hal yang saya peroleh berkaitan dengan posisi kontrol, berkaitan dengan pemahaman dan kesepakatan belajar dalam kelas yang mungkin tadinya hanya lewat begitu saja, sekarang sudah dipahami lebih dalam lagi. Semoga kegiatan ini akan terus berlangsung ke depannya, meskipun ke depan saya tidak akan intens, tapi bisa dipanggil ya. Itu saja. Ayo silakan. Ya. Ayo. Ya silakan. Dikasih saja di belakang mic-nya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan materi yang saya terima dari
Ibu Risna Rahman itu sangat-sangat memotivasi, terutama pada posisi kontrol. Karena saya itu bisa dikatakan sering menggunakan posisi kontrol menghukum. Karena menurut saya, yang ada dalam pikiran saya ketika saya menghukum siswa itu mungkin akan menjadikan mereka sebagai efek jerah. Nah, setelah saya menerima materi ini, ternyata dengan pemberian hukuman itu memang mereka akan disiplin, tapi tidak timbul dari dalam diri sendiri. Motivasinya itu bukan dari dalam diri sendiri, karena motivasinya itu hanya karena takut dihukum. Nah, saya bisa bertanya, Bu? Ya, bisa Pak. Pertanyaan saya pernah melakukan segitiga restitusi, itu seperti menstabilkan identitas. Dan yang kedua, Validasi tindakan dan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ada beberapa siswa yang saya sudah lakukan segitiga restitusi, karakternya itu atau sifatnya itu tidak berubah. Nah, pertanyaan saya kira-kira bagaimana caranya agar supaya orang-orang yang sudah dilakukan segitiga restitusi itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Dari Bapak Ibu Guru lagi ada. Ya, terima kasih Pak Yan. Memang kita sebagai guru dan sebagai manusia kadang-kala tidak bisa lepas dari yang namanya emosinya kita itu belum stabil, Bapak Ibu. Makanya yang tujuan pertama dari awal, motivasinya kita. Apakah mungkin 5 kebutuhan dasar kita terpenuhi tidak di rumah? Kadang-kala 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan 5 posisi kontrol yang kita tidak manfaatkan dan kita tidak terapkan, kemungkinan itu kita akan bosan. Anak ini sudah dilakukan segitiga restitusi, sudah dilakukan dengan posisi manajer, kita sudah lakukan baik-baik, dia pasti akan begitu. Itu yang satu perlu dipertanyakan. Siswanya, apakah terpenuhi 5 kebutuhannya ini dulu? Karena memang anak ini misal seperti tadi dikatakan sudah dilakukan segitiga restitusi, tapi dia masih melanggar. Misalnya, dia akan haus tentang penguasaan. Dia pasti akan melakukan hal itu, Pak. Membuli temannya. Dan dia mungkin kekurangan kasih sayang tidak diterima di dalam lingkungannya itu. Dia pasti akan melakukan hal itu agar apa? Supaya Pak Ian sana, supaya dia memperhatikan, supaya ada rasa ini. Itulah karena memang kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Kenapa 5 kebutuhan dasar itu harus kita penuhi bersama? Karena dari efek atau dampak dari 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, anak-anak itu pasti akan melakukan hal-hal negatif. Penguasaan tadi, mungkin mereka akan melakukan bully, tidak diterima dan tidak adanya kasih sayang, mungkin mereka akan melakukan itu kepada temannya dengan apa? Supaya kita perhatikan anak ini. Yang ketiga, mungkin saat itu dia pikir kita kakak kelas, haus kekuasaan kan? Penguasaannya bagaimana di rumah? Mungkin kita selalu menekannya. Makanya saya katakan tadi, budaya positif ini akan tercipta ketika mempunyai kontrol diri pada masing-masing dan mempunyai kolaborasi bersama orang tua kita semua. Jadi itu Bapak Ibu, memang manusia tidak akan ada yang sempurna. Kita memang selalu melakukan hal-hal itu. Makanya saya katakan tadi, kebutuhan dasar itu butuh. Memang kita harus penuhi dulu. Ketika tidak adanya kasih sayang, ketika kurangnya pemantap, penguasaan, pasti akan terlena itu Bapak Ibu. Dan pasti anak-anak itu akan melakukan hal itu tanpa kita sadar. Mereka telah kita bina, semua kita lakukan. Tapi ingat Bapak Ibu, melakukan itu kita harus identifikasi dulu. Apa yang membuat anak ini melakukan hal ini? Bukan hanya sekedar kita melaksanakan 3 tahap langkah restitusi, tapi kita tahu dulu kenapa anak ini berbuat ini. Mungkin kenapa ini anak bikin apa tetap begitu. Motivasinya apa? Karena itu mungkin belum ada motivasi dalam dirinya itu, belum ada rasa tanggung jawab atau kemandirian yang pada dalam diri siswa itu. Makanya memang kita guru butuh kesabaran. Makanya kadang ada kepala sekolah saya dulu
atau almarhum, bukan kepala sekolah, itu teman sejawat almarhum guru bahasa Inggris selalu mengatakan ini sebenarnya bukan tugas kita, tapi ketika kita telah terjun ke dalam dunia pendidikan, jadikan dia seperti anak kita. Memang kita selalu pikir, ibu dia ini selalu saya suka saya ajar ini, tapi tetap seperti ini. Itu yang kurang Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik. Jadi itu ya Pak Ian, kita minimal harus tahu dulu apa yang membuat anak ini seperti ini. Seperti ada salah satu siswa kita, Rahmat ya Bu ya, itu dia memang orang tuanya kan, otomatis dia membutuhkan kebutuhan itu Pak, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, dia butuhkan itu. Kalau selama itu tidak terpenuhi, ya kita bisa tahu, atau mungkin dia tidak merasa senang di rumah, makanya atau dia tidak mendapatkan kesenangan di dalam sekolah kan, dalam kelas, otomatis dia akan mencari kesenangan dan kebebasan di tempat lain, seperti nongkrong di tempatnya Kak Uci mungkin, karena dia mau cari kebebasan di sana kan, karena mungkin dia sudah rasa terkekang di dalam kelasnya. Jadi makanya saya kadang berpikir seperti ini Bapak Ibu, ternyata seperti ini anak-anak ini, bukan hanya kita yang butuhkan 5 kebutuhan dasar itu, dia juga. Itu yang 2 manfaat itu yang kita harus lebih tanamkan. Motivasinya harus dalam diri. Kalau motivasinya sekedar mendapatkan penghargaan karena hukuman, karena konsekuensi, itu pasti akan tidak berjalan dengan baik. Tapi namanya kita berproses, jadi mungkin butuh waktu untuk ke depan ke sana. Tapi satu pesan saya Bapak Ibu, sabar. Dan memang itu tugas kita, harus tetap ya, karena mungkin kita juga manusia biasa, punya hal-hal yang harus kesabarannya ada batasannya. Mungkin kita saat di rumah, saat kita banyak pekerjaan ya hanya ini, mungkin bertahan hidupnya kita kurang di rumah, salah satunya kurangnya uang, dan akhirnya dapat siswa seperti itu, ya sudah mut-mutan, mungkin kita belum sarapan dari rumah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu saya ucapkan kita lebih saling berinteraksi dengan anak dan orang tuanya, itu kuncinya. Saling ada koordinasi ke depannya. Silakan Bapak Ibu, saya juga masih kita semua dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Saya di sini sebenarnya bukan seperti yang kamu katakan harus tidak. Saya hanya berbagi praktik baik yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Jadi saya hanya mengimplementasikan apa yang saya dapat, dan itu tidak semata-mata semuanya dalam keadaan baik. Saya juga masih butuh proses untuk kedepannya seperti apa. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadikan lingkungan sekolah kita, kelas kita berbudaya positif dengan disiplin positif yang lebih baik ke depannya. Namanya manusia harus saling mengingatkan. Mungkin saya sudah tidak sewajarnya melakukan hal itu mungkin, atau Bapak Ibu. Jadi mari kita saling berkolaborasi bersama, saling berinteraksi dengan orang tua, siswa. Saya pun seperti Anda, saya hanya mungkin saya kemarin mungkin saya duluan dapat materinya. Nah, itu yang saya implementasikan juga kepada Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita berbagi, sharing, tanya jawab apa yang ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, baiklah. Jadi sekian untuk materinya dan berbagi praktik baiknya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, ini kita telah lakukan, cuma memang kita sama dengan guru sudah bahasa Inggris lagi, Bu Yurni itu selalu mengatakan sebenarnya transubih kayak gini, cuma kalian tanpa sadar telah melakukannya. Pasti hanya beda bahasa. Kalau kemarin KTSP, yang ini kurikulum merdeka. Sebenarnya itu namanya di sekolah pasti yang ditimbulkan budaya-budaya positif kan, disiplin positif, tidak ada disiplin negatifnya kan. Semua siswa, guru itu menginginkan siswa itu lebih baik ke depannya kan. Tidak ada yang menginginkan siswa biar jadi terserah. Itu yang harus perlu kita sadari Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan biar jadi salah pasti. Biar jauh teramat pongol yang penting mau lulus, biar yang penting bisa lulus ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya kadang melihat anak ini memang kita tidak sepenuhnya bertanggung jawab, tapi selama anak itu di dalam sini, mari kita jadikan lebih baik Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Tidak ada, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak
terima kasih karena telah membantu saya dalam kegiatan hari ini. Sebenarnya semalam itu saya ingin lakukan daring karena saya takut tidak kesempatan. Alhamdulillah itu masih ada waktu 10 menit untuk saya siap-siap. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah kedepannya kita akan lebih berkolaborasi lagi ya. Dan jika ada salah kata, salah tindakan dan perbuatan, tidak perlu takut menegur Bapak Ibu. Saya juga seperti Anda, saya juga masih sementara belajar. Kenapa saya yang jadi guru penggerak? Karena saya banyak yang harus diajari. Kalau mungkin Bapak Ibu akan ada langkah berikutnya. Jadi jangan terkesan, Tiela kan guru penggerak. Tidak Bapak Ibu, malahan saya yang masih butuh pembelajaran lebih banyak lagi. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita saling berbagi saja. Karena saya kadang berpikir, dia guru penggerak tahu, dia yang selalu lebih tahu. Tidak Bapak Ibu, malah saya yang butuh banyak pengalaman. Apalagi guru-guru senior, Bu Maria, Ibu Fatma yang mungkin sudah banyak pengalaman di sekolah-sekolah lain dengan anak-anak yang bertahun-tahun. Jadi silakan berbagi baik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu merasa saya terbebani, Tiela tahu guru penggerak. Tidak, saya di sini hanya ingin sering berbagi. Jadi jika ada pengalaman-pengalaman yang ini bisa saling ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi untuk menutupi kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sekali lagi banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika memang ada salah-salah, konstruksinya ala kadarnya. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.